Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertemuan di setiap hari Selasa pagi. Biasanya jam setengah 9. Hari ini kita mundur sebentar ke jam 9. Hari ini adalah kita mengenal beberapa istilah dalam fiil. Tepatnya fiil dilihat dari binanya. Dari diagram sebelah kanan ini adalah materi secara keseluruhan ketika di materi paket 5. Sekarang kita membahas yang dalam diagramnya adalah kecil tulisannya fiil mutal. Al-fi'lu atau fi'il dilihat dari binanya. Bina artinya susunan huruf, arti aslinya bangunan. Kalau dalam istilah fi'il, susunan hurufnya. Ada yang sohihun disebut sehat, yang mutalun disebut berpenyakit. Fi'il, bina, sohe, dan mutal. Kita buka catatan dulu, mengenai sebentar dari yang pernah kita bahas tentang sohe dan mutal. Bentuk aslinya fi'il madi, susunan huruf terakhirnya berharokat fathah. Ya, fi'il madi aslinya akhirannya fathah. Bentuk aslinya fi'il mudhari, susunan huruf terakhirnya berharokat doma. Oh, berarti fi'il mudhari aslinya akhirannya doma. Sedangkan bentuk aslinya fi'il amar, huruf terakhirnya berharokat sukun. Berarti fi'il amar akhirannya sukun. Contohnya kataba, baknya akhirannya fathah. Ini fi'il madi, bentuk aslinya akhiran fathah. Yaktubu, ini fi'il mudhari karena bentuk aslinya mudhari akhiran doma. Uktub, ini fi'il amar karena cirinya fi'il amar akhirannya sukun. Ini semua adalah bentuk asli bunyinya. Fi'il madi akhiran fathah, fi'il mudhari akhiran doma, fi'il amar akhiran sukun. Ini bentuk aslinya. Tapi ternyata di Al-Quran ada juga fi'il yang susunan hurufnya, huruf terakhirnya tidak tampak berharokat. Ya. Ternyata ada juga di Al-Quran fi'il yang susunan huruf terakhirnya tidak tampak berharokat. Contohnya hada, yaknya nggak ada harokatnya, bahkan nggak kelihatan titiknya. Yahdi, yaknya nggak ada harokatnya dan nggak ada titiknya. Ihdi, yaknya hilang, huruf yaknya hilang. Hada artinya dia telah memberi petunjuk. Yahdi artinya dia sedang memberi petunjuk. Ihdi artinya tunjukkanlah atau tunjukilah. Mengapa huruf terakhirnya tidak berharokat? Contohnya hada tidak berbunyi hadaya. Yahdi tidak berbunyi yahdiyu. Atau mengapa huruf terakhirnya tidak tertulis? Contohnya ihdi, yaknya hilang. Jawabannya adalah karena fiilnya hada adalah fiil yang berpenyakit. Ya. Tulisan hada ini fiilnya berpenyakit. Nah, penyakitnya berwujud huruf ya. Yahdi fiil mudhari yang berpenyakit, penyakitnya berupa huruf ya. Ihdi fiil amar yang berpenyakit. Mana buktinya? Karena jumlah huruf fiilnya cuma 2, alias kurang dari 3. Ha dan dal, yaknya nggak ada. Sedangkan alif adalah huruf wasol ketika membaca perkata kalau fiil amar. Jadi jawabannya kenapa huruf terakhirnya tidak berharokat atau tidak tertulis bahkan hilang? Karena fiilnya berpenyakit. Fiil dilihat dari susunan hurufnya. Dalam hal fiil bina'i ada 5. Hari ini kita bahas konsentrasi yang secara umum dulu. Terbagi 2 istilah. Sohihun dan mu'talun. Apa sohihun? Sehat. yakni fiil yang susunan hurufnya tidak terdapat huruf alif, ya, dan wawu. Contohnya kataba, nggak ada alif, ya, wawunya. Yaktubu, fiil, huruf fiilnya ya, warna biru adalah huruf fiilnya. Kalau hitam, huruf mudoriknya. Yaktubu, huruf fiilnya nggak ada alif, ya, wawu. Uktub, huruf fiilnya nggak ada alif, ya, wawu. Maka nggak ada alif, ya, wawunya dinamakan fiilnya sahih atau sehat. Yang kedua istilahnya mu'talun. Apa mu'talun? Fi'il yang berpenyakit. yakni fi'il yang susunan huruf fi'ilnya
terdapat huruf alif, ya, wawu. Contohnya hada, ada yaknya. Yahdi, ada yaknya. Ihdi, jumlahnya kurang dari 3, maka dipastikan berpenyakit. Ada satu huruf yang tersembunyi, yang nggak ditulis, yakni huruf ya, setelah huruf dal. Ini contoh fi'il yang mutal. Hada fi'il madi, yahdi mudhari'nya, ihdi fi'il amarnya. Huruf alif ya wawu dalam bahasa Al-Quran supaya mudah ingat dibaca ayu. Huruf-huruf ayu adalah huruf penyakit, disebut huruf ilat, harfu ilatin. Nama lengkapnya harfu ilatin, baca singkatnya huruf ilah boleh. Kalau dibaca wakof dianggap hak, ilah boleh, atau lengkap ilat juga boleh. Silakan bagaimana kita mudahnya saja. Huruf ilat. Maksudnya apa ada huruf ilat? Yakni jika susunan huruf fi'il ternyata mengidap, ya kalau bicara penyakit berarti mengidap. Mengidap huruf penyakit atau huruf ilat, maka perubahan tasrif fi'ilnya dari bentuk madi ke mudhari atau perubahan tasrif dari mudhari ke amar dipastikan tidak sempurna sebagaimana bentuk aslinya. Fi'il mudhari akhirnya doma, gara-gara ada huruf ilatnya akhirnya nggak ada harokat doma, atau tidak senada dengan bunyi wazannya. Ini akibatnya kalau fiilnya sakit, maka ketika ditasrif atau dirubah-rubah antar jenis, itu perubahannya nggak normal lagi. Kenapa? Karena berpenyakit. Ibarat manusia, ketika dia sehat, maka fiil manusia alias perbuatan manusia itu bisa lincah, bisa sempurna. Ngambil barang tangannya kuat, berjalan jauh kakinya kuat. Tapi ketika ada mengidap penyakit, tangannya sakit, kakinya sakit, maka fiilnya mengambil nggak kuat lagi. Fiilnya berjalan nggak kuat lagi. Sama seperti ini. Jadi fiil di Al-Quran kalau mengidap penyakit, maka perubahan antar fiil tidak sempurna. Tidak sebagaimana bentuk aslinya. Contoh fiil bina mu'tal. Contohnya. Ini kolom sebelah kanan asighotu. Sighotu artinya bentuk. Bentuknya fi'lun madin, fi'il madi contohnya. Bentuknya fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari bentuknya contohnya kolom yang tengah. Kolom yang kiri bentuknya fi'lu amrin alias fi'il amar. Sekarang contoh kalimatnya. Al kalimatu yakni kata. Contoh lafaz katanya. Da'a artinya berdoa atau memanggil. Da'a ada alifnya. Ini adalah huruf penyakitnya. Yada'u ada wawunya. Ini huruf penyakitnya. Uda'u cuma 2 huruf warna birunya. Berarti termasuk fi'il yang bina mutal. Kenapa mutal? Berpenyakit. Karena totalnya fi'il itu hurufnya minimal 3. Kalau nemu fi'il kok kurang dari 3 hurufnya dipastikan berpenyakit. Karena yang satu tersembunyi adalah huruf penyakit. Da'a aslinya berbunyi da'awa. Oh langsung catat ya. Langsung catat sekarang. Kesimpulan langsung. Kalau nemu fi'il di Al-Quran, fi'il madi loh ya, ini kolomnya fi'il madi. Kalau nemu fi'il madi di Al-Quran yang akhirannya alif, alif pengertian yang penyakit loh ya, bukan alif hamzah. Alif saja, nggak ada hamzahnya. Kalau ada fi'il madi yang 3 huruf seperti ini, 3 huruf, kita bicara yang 3 huruf. Kalau ada fi'il madi yang 3 huruf, akhirannya alif, maka alif adalah huruf samaran. Huruf samaran dari wawu atau ya, tergantung fi'il mudhari'nya apa. Jadi sini alif di sini adalah aslinya wawu oleh Allah, wawu disamarkan jadi alif. Da'a aslinya da'awa. Da'a asluhu aslinya da'awa. Karena da'awa a wazannya sama, fa'ala senada. Contoh lagi yada'u. Yada'u wawunya kan sukun, aslinya bunyi doma. Kenapa doma? Karena fi'il mudhari kan bunyi aslinya akhiran doma. Yada'u aslinya. Yada'u, tapi Allah tulis yada'u, wawunya sukun. Berikutnya yaf'ulu, contoh wazannya. Karena wazan sama dengan bunyi aslinya. Ala wazni yaf'ulu. Yada'u asluhu, aslinya yada'u. Ala wazni atas berdasarkan wazan yaf'ulu. Contoh sebelah kiri uda'u ya. Katanya fi'il amar huruf terakhir sukun. Kok nggak sukun ainnya ya? Oh berarti ada huruf setelah ain sebelah kirinya yang kondisinya sukun yang nggak kelihatan. Dengan taunya bentuk aslinya uda'u ya. Ini ketika membaca nggak boleh matobi. Uda'u salah.
Kenapa salah? Karena waw ini bukan waw matobi, tapi waw huruf asli. Maka bacanya seperti mantul. Uda'au. Tulisannya u, w, akhirnya w. Uda'au, itu yang benar. Uda'au, kalau perkata lo ya. Uda'au. Wazannya uf'ul, lamnya sukun. Karena wawnya adalah waw konsonan. Artinya hidup. Ya, ini berbunyi da'awa. Artinya hidup. Da'awa. Da'awa, ya da'u, uda'au. Ya. Kalau bentuk jadi kalimatnya da'a, ya da'u, uda'au. Singkat uda'au. Tapi ketika bunyi aslinya da'awa, ya da'u, uda'au. Mantul, au, uda'au. Wazannya fa'ala, yaf'ulu, uf'ul. Jadi dalam tabel ini huruf wawu adalah huruf penyakit. Contohnya da'awa, wawunya nyamar jadi alif. Nah, nasibnya huruf penyakit ya, nasibnya penyakit adalah tidak boleh hidup ketika bentuk mudhari, makanya tulisan yada'u wawunya harus mati. Dan juga nasibnya huruf penyakit harus hilang ketika bentuk fi'il amar, contohnya uda'u. Nah, ini contoh fi'il yang huruf penyakitnya di akhir. Da'a, kelihatan alif. Yada'u, wawunya disukun. Uda'u, wawunya hilang. Jadi nasibnya huruf penyakit ketika fi'il madi masih boleh tertulis, boleh kelihatan. Tapi nggak boleh berharokat. Boleh kelihatan, tapi nggak boleh berharokat. Nah, ini yang akhir ya. Kalau mudhari masih kelihatan dan nggak boleh hidup, harus dimatikan atau sukun. Sedangkan nasib fi'il amar, huruf penyakit harus dihilangkan. Ya, ini kaidahnya. Ketika fi'il madi, huruf penyakitnya boleh kelihatan. Ketika fi'il mudhari, huruf terakhirnya boleh kelihatan, tapi harus sukun. Ketika fi'il amar, huruf terakhirnya harus dihapus, harus dihilangkan alias tidak boleh tertulis. Ini contoh fi'il yang mu'tal, apa mu'tal berpenyakit, yang penyakitnya hurufnya wawu, penyakitnya adalah wawu. Karena kalau penyakit alif adalah samaran dari wawu, atau alif samaran dari ya contohnya. Ini contoh ya, jadi huruf penyakit alif ya wawu. Akhirnya cuma dua, wawu sama ya saja. Alif sebagai huruf samaran dari wawu atau huruf ya. Berikutnya, saya buka tab berikutnya, fi'il bina mutal yang penyakitnya pakai huruf ya. Ini kan huruf wawu penyakitnya. Sekarang berikutnya akan saya buka fi'il yang penyakitnya pakai huruf ya. Misalnya kalimatnya berbunyi hada, mudhari'nya yahdi, fi'il amarnya ihdi. Sekarang bunyi aslinya hadaya, yahdiyu, ihdi, sama ya, bacanya mantul. Tulisannya DIY, di mantul, nggak boleh matobi, ihdi salah. Ihdi harus mantul ini kalau berkata. Ihdi. Ya. Wajannya hadaya fa'ala, yahdiyu yaf'ilu, ihdi if'il, lamnya sukun. Maka kesimpulan singkatnya dalam tabel ini adalah huruf ya adalah huruf penyakit, huruf ilat. Apa nasibnya huruf penyakit? Tidak boleh hidup ketika bentuk mudhari. Contohnya yahdi, yaknya nggak boleh hidup. Yang kedua, nasibnya ketika masuk bentuk fi'il amar harus dihilangkan alias tidak boleh tertulis. Makanya pas kita baca Al-Fatihah, ihdina langsung na kan, yaknya nggak kelihatan. Kalau ada yaknya kan ihdina, yaknya panjang. Ihdina. Nah, langsung ihdina. Nah, ini contohnya. Jadi tulisan ihdina, tunjukkanlah kami aslinya panjang. Ada yaknya ihdina, panjang, ada yaknya maksudnya. Ihdina. Kalau dibaca pakai na, matobi ihdina. Kalau berkata idhi, ihdi. Jadi ini contoh fi'il yang mu'tal atau berpenyakit dan penyakitnya adalah hurufnya ya. Sekarang saya buka catatan berikutnya. Mari dalam fi'il dalam surat An-Nisa ayat 35 ini kita praktek dulu mengartikan, setelah diartikan kita bahas fi'ilnya. Mana yang sohi, mana yang mu'tal. Ya, pertama kita artikan dulu sama-sama dari ayat ini. Pertama saya berikan catatan dulu ya per kalimatnya sebelum mengartikan bersama-sama. Saya duluan, sebentar. Sambil pulpen dulu. Sebentar ya. Ayatnya berawalan wa in khiftum.
Ayatnya berawalan wa in khiftum. Wa in khiftum dan jika. Wa in dua kata, wa in dan jika. Khiftum artinya kalian takut, arti bahasanya kalian khawatir. Tanda pelakunya kalian akhirannya tum. Wa in khiftum dan jika kalian khawatir, ini tentang masalah kerumah tanggaan ini. Shikoko bainihima, shikoko artinya perpecahan. Bainihima diantara keduanya, yakni suami istri. Baini diantara hima keduanya, suami istri. Kalau gitu tum ini siapa? Ini adalah keluarga besar dari orang tua laki-laki atau keluarga besar dari orang tua perempuan. Wa in khiftum dan jika kalian khawatir. Siapa kalian ini? Ini orang tua dari masing-masing suami istri itu. Shikoko bainihima, ada perpecahan. Bainihima di antara keduanya. Lanjutannya Allah kasih solusi fab'atsu, kalau berkata alifnya kasroh. Fa ib'atsu. Nah, fa itu maka, ib'atsu arti aslinya bangkitkanlah, tapi di ayat ini diartikan utuslah. Fa ib'atsu maka utuslah oleh kalian. Jadi kalian wawalib. Fa ib'atsu maka utuslah oleh kalian hakaman, seorang hakim. Seorang hakim min ahli dari keluarganya. Min ahli dari keluarganya. Karena laki-lakinya ini berarti dari keluarga laki-laki atau suami. Wahakaman dan jadi fi'il ib'asu ini untuk dua objek. Ib'asu hakaman, berikutnya ib'asu hakaman. Wahakaman dan ib'asu hakaman, dan utuslah seorang hakim min ahliya dari keluarganya. Nya ini karena pakai ha mu'annas berarti keluarga dari pihak perempuan. Jadi kalau sekarang kasarnya adalah nyari ahli hukum, entah pengacara, entah pendamai antar kedua belah pihak. Lanjutannya in jika yurida, danya panjang pakai alif menandakan berdua, dua orang. Yurida aslinya yuridani, yuridu satu orang menginginkan, dia menginginkan, yuridu dia menginginkan. Nah kalau dua orang, yuridani mereka berdua menginginkan. Yuridani mereka berdua menginginkan. Nah, oleh Allah tulisan yuridani lengkapnya berbunyi yuridani, tapi di ayatnya ninya dihapus. Ninya dihapus, yurida gitu aja. Loh kenapa hilang? Kenapa dihapus? Ini kaidah ilmu tingkatan paket 7 tentang i'rab. Gara-gara ada lafadz in, makanya yuridani tinggal yurida, nggak pakai ni. Nah, in yurida jika mereka berdua menginginkan, maka berduanya pakai alif. Islahan perbaikan, yakni perbaikan hubungan yang sudah retak rumah tangganya itu. Nah, yuwafikillahu aslinya qafnya itu sukun, yuwafik Allahu. Yuwafik fi'il ya. Fi'il artinya memberikan taufik atau bimbingan. Allah sebagai pelakunya, maka urutannya Allah nomor 1, yuwafiki atau yuwafik nomor 2. Dalam kurung niscaya, niscaya Allah akan memberikan bimbingan bainahuma di antara keduanya. Arti kasarnya, niscaya Allah akan memberikan taufik bainahuma di antara keduanya. Karena taufik itu masih dialek Arab ya. Taufik artinya bimbingan ya. Kalau hudan artinya petunjuk ya. Taufik ada hidayat. Apa hidayatun? Kalau taufikun, ini isim loh ya. Taufikun artinya bimbingan. Taufikun bimbingan. Kalau hidayatun petunjuk. Taufikun bimbingan. Kalau hidayatun petunjuk. Ini barangkali pernah dengar nama orang Hidayat Taufik apa Taufik Hidayat ya, silakan tebak. Lanjutannya, innallah sesungguhnya Allah karena adalah aliman maha mengetahui, khobiron kalau perkatasnya maha teliti. Arti bebasnya maha mengetahui secara detail sekali. Jadi maha mengkabarkan secara teliti gitu arti aslinya. Jadi di sini aliman mengetahui, khobiron maha teliti. Arti bebasnya maha mengetahui. Sekarang saya hapus dulu. Saya berikan penggalan terjemahannya. Yang pertama 3 kata sekaligus.
Wa in khiftum, dan jika kalian takut atau kalian khawatir, syikoko, perpecahan, bainihima, di antara keduanya. Fa ib'atsu, dibaca perkata ya, alifnya kasro. Kita biasakan perkata bacanya. Kalau ketemu fi'il ya, ada alifnya. Fa ib'atsu, maka utuslah. Hakaman, seorang hakim, min ahli, dari keluarganya. Wa hakaman, dan seorang hakim, min ahliya, dari keluarganya. In yurida, ketika bacain sakit tanda panah ya, bermaksud bahwa nyambung ke kiri. In yurida, jika mereka berdua menginginkan, jangan lupa mengartikan berdua karena akhirnya alif. Islahan, perbaikan. Yuwafikillahu, niscaya Allah, urutannya Allah nomor 1. Yuwafik nomor 2. Niscaya Allah memberikan taufik atau bimbingan bainahuma, di antara keduanya. Innallah, sesungguhnya Allah, karena aliman, adalah maha mengetahui, khobiron, maha teliti. Nah, sekarang silakan diklik mikrofonnya masing-masing. Yang merasa sekitarnya nggak ada gangguan suara berisik, nyaman, boleh ikutan. Tapi yang merasa sekitarnya ada gangguan anak-anak kecil atau cucunya ikut-ikutan juga, maka lebih baik menyimak saja. Dah, sekarang saya baca dan ditirukan. Saya baca Arabnya dulu, kemudian artinya sekaligus, terus kita langsung menirukan baca Arabnya dan juga artinya untuk membiasakan dulu, merasakan, mengartikan penggalannya. Wa in khiftum, dan jika kalian khawatir, sama-sama dibaca. Wa Wa in in khiftum, jika kalian khawatir. Syikoko, perpecahan. Syikoko, perpecahan. Bainihima, di antara keduanya. Bainihima, di antara keduanya. Fa'ib'atsu, maka utuslah. Fa'ib'atsu, maka utuslah. Hakaman, seorang hakim. Hakaman, seorang hakim. Min ahlihi, dari keluarganya. Bin ahlihi, dari keluarganya. Wa hakaman, dan seorang hakim. Hakaman, dan seorang Min ahliha, dari keluarganya. Min ahliha, dari keluarganya. In yurida, jika mereka berdua menginginkan. In Yurida, jika mereka berdua menginginkannya. Islahan, perbaikan. Islahan, perbaikan. Yuwafikillahu, niscaya Allah memberikan bimbingan. Bainahuma, di antara keduanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena aliman, adalah maha mengetahui. Khobiron, maha teliti. Maha teliti. Pertama, saya beri kesempatan kepada tuan rumah, yakni peserta dari Padepokan Ilmu Alat Suningrat Sidoarjo. Siapa duluan, Pak Aris atau Bu Sri Pamuji yang sudah siap? Siapa duluan? Saya Ustaz. Silakan Pak Aris, dibaca sendiri per garisnya terus diartikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum, dan jika kalian khawatir, syikoko, perpecahan, hima, di antara keduanya. Fa'ib asu, maka utuslah. Hakaman, seorang hakim, min ahlihi, dari keluarganya, laki-laki. Wa hakaman, dan seorang hakim, min ahliha, dari keluarganya perempuan. Ya. In yurida, jika keduanya menginginkan,
islahan perbaikan yuwafiqi Nyambung. Yuwafikillahu. yuwafiqilahu niscaya Allah akan membimbing bainahuma di antara keduanya. Innallaha sesungguhnya Allah kana aliman adalah maha mengetahui khabiron maha teliti. Oke, sekarang masih Pak Aris sendirian, saya tanya, lihat di layar. Tadi ada kata yang di tengah-tengah berbunyi min ahlihi. Apa artinya min ahlihi? Dari keluarganya, huruf Tuh, laki-laki. laki-laki. Kalau yang atas, wa in khiftum. Apa wa in khiftum? Dan jika kalian khawatir Di atau sini takut, betul, khiftum artinya kalian khawatir. Mana tanda pelakunya kalian? tum. Benar. Benar. Sekarang yang bawah. Kana aliman. Apa? Kana aliman. Adalah maha mengetahui. Kalau sebelah ini tengah-tengah yuwafikillahu. Niscaya Allah akan membimbingnya. Betul. Sekarang sebelah kanan fa'ib'atsu. Pak, itu. Maka Ib'atsu hakaman. Fa'ib'atsu hakaman. Utuslah utuslah maka hakaman seorang hakim. Berhenti. Benar. Sekarang Bu Sri Pamuji siap? Belum, Ustaz. Oh, belum. Kalau belum, saya beri kesempatan ibu-ibu yang lainnya. Yang dari Pekayon ada yang siap, Ibu? Pekayon Bekasi. Siapa duluan? Saya siap. Saya Ustaz Oh, silakan. Winarti. Dibaca terus diartikan. Silakan, Bu Win. Wa in khiftum, dan jika kalian khawatir atau takut, siqaqa perpecahan bainihima di antara berdua, Ya. di antara berdua hima, fa ib'atsu, maka utuslah hakaman seorang hakim min ahlihi dari keluarganya laki-laki, wa hakaman dan seorang hakim min ahliha dari keluarganya perempuan. In yurida Betul. Jika jika menginginkan, kalian berdua menginginkan islahan, perbaikan. islah itu berbuat baik ya. ya perbaikan. Perbaikan. Terus yuwafikillahu lengkap. niscaya Allah akan membimbingnya bainahuma di antara berdua. Innallaha sesungguhnya Allah kana aliman adalah maha mengetahui, khabiron maha teliti. Sekarang saya tanya, silakan jawab. Tadi ada kata-kata sebelah kanan, 3 kata sekaligus saya baca. Fa'ib'atsu hakaman. Apa artinya fa'ib'atsu hakaman? Maka putuslah seorang hakim. Ya, sekarang yang atas. Wa in khiftum. Dan jika kalian merasa khawatir, Nah, jika kalian khawatir, sekarang bawahnya yuwaffiqillahu. Sekiranya niscaya Allah akan membimbingnya. Berhenti. Sekarang semua catat ya. Pengertian hakaman saya terangkan. Meskipun tulisannya hakaman dan tadi saya artikan seorang hakim, bukan hakim pengertian profesi hakim, bukan loh ya. Tapi seorang yang mengerti hukum ya, entah pengacaranya. Pokoknya orang-orang yang aktivis dalam hal hukum
itu namanya hakaman. Nah, kalau hakim pengertian profesi bunyinya hakimun ya. Pakai ya hakimun, seorang hakim pengertian profesi dalam pengadilan. Kalau hakaman siapa saja orang yang ngerti hukum. Nah, itu namanya hakaman di Al-Qur'an sebutannya. Jadi hakamun dengan hakimun beda. Saya normalkan domaten aja ya. Hakimun seorang hakim pengertian profesi dalam pengadilan. Hakimun. Tapi kalau hakamun ini seseorang yang ngerti hukum. Yang nggak harus hakim, terserah. Pokoknya entah advokat, pokoknya yang ngerti hukum lah namanya hakamun bahasa ya. Beda. Nah, di ayat ini pakai hakamun bukan hakimun. Berarti ketika ada perselisihan ke rumah tanggaan itu supaya objektif penyelesaiannya, maka konsultasikanlah, carilah orang yang ahli hukum tentang rumah tanggaan. Nah, dua-duanya ada dua pihak. Jadi kasarnya pihak keluarga laki mengutus siapa untuk menjadi mediator komunikasi antar keduanya. Ya, jadi antar sama-sama pengacaranya itu namanya sama-sama hakaman. Ya, itu seperti ini maksudnya. Jadi kalau hakimun hakim pengertian profesi dalam pengadilan. Kalau hakamun orang yang ngerti hukum terserah siapa, entah pengacara, entah pokoknya profesi tentang hukum. Dan ini arti per kalimat. Sekarang saya hapus coretannya dan saya tanya, jawab bersama-sama. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, ya paling atas. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, paling atas saja dulu. Berapa jumlah kata yang berjenis fi'il? Fi'il aja satu baris. Segala fi'il. Jumlahnya ada satu. Berbunyi khiftum. Apa artinya khiftum? Khawatir. Jangan khawatir. Mana tanda pelakunya kalian? Tum. Kalau fi'ilnya pelakunya di akhir bentuknya madi atau mudhari? Madi. Berhenti. Sekarang baris kedua. Dari paling kanan faba'atsu sampai paling kiri in satu baris. Berapa jumlah kata berjenis fi'il? Satu, Ustaz. Lafaznya ada satu. yakni lafaznya berbunyi Ib'asu. Ib'asu, betul. Ib'asu, alifnya dibaca kasroh. Kenapa alifnya dibaca kasroh? Huruf ketiganya fathah. Huruf ketiganya fathah. Betul. Ib'asu artinya utuslah oleh kalian. Bentuknya madi mudhari atau amar. Amar. Fil amar. Mana tanda pelakunya kalian? Waw alif. Alif. Nah, saling kari. Sekarang baris kedua. Dari yuridu sampai nomor ayat paling bawah. Berapa jumlah kata jenisnya fi'il? Tiga, Ustaz. Ya, jumlahnya ada tiga. Ada tiga. Pertama nemu yurida. Kemudian yuwafiki. Kemudian kana. Yurida. Tanya panjang yurida. Apa artinya yurida? Menginginkan. Ya, mereka berdua menginginkan. Mereka ya bukan kalian. Mereka berdua menginginkan. Betul. Mana tanda pelakunya berdua? Alif. Ada alif. Alif, betul, alif. Yurida itu madi atau mudhari? Mudhari. Mudhari. Mana ciri mudhari'nya? Berawal Ya. Ini adalah ciri mudhari. Saya lingkari. Sekarang sebelah kiri. Ini maaf ya, agak buram karena kata yang baru ini. Saya arsir. Yuwafikillahu tadi artinya Allah memberikan taufik atau memberikan bimbingan. Yuwafiki. Yuwafiki itu bentuknya madi atau mudhari? Mudhari. Mana ciri mudhari'nya? Ya, betul. Kiri lagi, kana artinya adalah madi atau mudhari? Madi. Madi. Mana ciri madinya? Berakhiran fathah. Akhirnya fathah. Nah, sekarang saya hapus. Pertama, saya hanya milih fi'il saja. Pertama berbunyi khiftum. Khiftum itu kalau dilihat ternyata pelakunya akhiran tum. Berarti tum adalah huruf pelakunya, catat ya.
bukan Ya. huruf fiilnya, huruf pelakunya tum. Huruf ciri pelaku maksudnya. Berarti huruf fiilnya tinggal berapa? Dua. 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 Apa saja? Kho dan Kho dan fa. fa. Nah, masih ingat kaidahnya bahwa Ya. fiil itu minimal jumlahnya berapa huruf fiil? Minimal Tiga. tiga. Kalau nemu fiil kok jumlahnya kurang dari 3, maka fiilnya pasti berpenyakit. Penyakit sebutannya mu'tallu. Berarti khiftum fiilnya mu'tal. Mu'tal berpenyakit. Berikutnya sekarang ib'atsu. Lihat ib'atsu. Ib'atsu tadi katanya fiil amar. Tanda amarnya apa, pelakunya kalian. Saya kotak ya. Waw alif ini huruf pelakunya. Alif yang di awal ini huruf wasol. Makanya dalam kode-kode penulisan Quran Madinah ini ya. Ini saya pakai Quran Madinah ini ya. Kalau nemu huruf alif ada tanda seperti ini di atasnya, berarti alif wasol ya. Alif buatan. Jadi tulisan wasol pada huruf short kecil seperti ini. Nah, jadi kalau kita punya Quran Madinah, Quran cetakan Madinah, nemu huruf-huruf alif di awal-awal fiil, itu alif wasol. Ya, alif buatan ketika membaca supaya menyambung, gampang nyambung. Jadi ib'atsu. Nah, berarti kalau saya tulis perbesar ya, ini perbesar, alif, ba, ain, ta, waw alif ya. Ib'atsu ya, satu dulu ya. Ib'atsu. Artinya utuslah oleh kalian. Ib'atsu. Bentar ya, ib'atsu. Nah, di sini alifnya adalah huruf wasol. Ya, maksudnya apa? Diadakan alif untuk membaca perkata bisa terbaca. Kalau waw alif, huruf pelakunya. Berarti huruf fiilnya, apa saja huruf fiilnya? Ba, Ain, Ain, ta. betul, ba, ain, sa. Di antara huruf ba, ain, dan sa, ada nggak huruf penyakitnya? Tidak ada. Ada, berarti fiilnya adalah sohi atau sehat. Sehat. Sohihun sehat. Sohihun sehat. Fiilnya sehat atau sohi. Dah, sekarang berikutnya yurida. Yurida tadi artinya mereka berdua menginginkan. Tanda berduanya akhirannya alif. Alif adalah huruf ciri pelaku. Sedangkan ia adalah huruf mudhari. Catat ya. Huruf mudhari anita, alif nun ya ta. Berarti huruf fiilnya kelihatan ro, ya, sama dal. Nah, di antara ro, ya sama dal ada nggak huruf penyakitnya? Ada kan? Ada ya-nya. Maka yurida adalah binaknya apa? Atau mu'tal? Yurida. Mu'tal, betul. Mu'tal berpenyakit. Penyakitnya huruf ya tengah-tengah ini kelihatan. Gitu cara deteksinya. Berikutnya yuwafiki. Yuwafiki kalau berkata dia memberikan taufik. Cirinya dia depannya ya atau dia memberikan bimbingan ya. Di sini dia pelakunya Allah maksudnya. Berarti ya adalah huruf pelakunya alias huruf mudhari'nya. Yuwafiki ya adalah huruf mudhari'nya ya. Nah, berarti huruf fiilnya adalah wawu, fa, dan qaf. Nah, di antara tiga ini ada nggak huruf penyakitnya? Ada, wawu. Ada, mana? Ada. Wawu. Maka yuwafiki sohi atau mu'tal yuwafiki? Karena ada penyakitnya wawu. Ke kiri lagi, kana. Kana artinya adalah. Karena kelihatan hurufnya kaf, alif, nun. Alif, nun. Di antara tiga ini ada nggak huruf penyakitnya? Ada. Alif. Alif. Berarti karena fiilnya mu'tal. Nah, jadi gampang ya. Gampang lupa maksudnya. Gampang ya. Gampang lupa. Gampang ternyata ya. Gampang lupa. Nah, sekarang berikutnya. An-Nisa 36. An-Nisa 36. Bentar ya. Bentar, An-Nisa 36. Kata yang baru sakota itu ya, yang baru sakota itu. An-Nisa 36, sakota yang baru itu. An-Nisa 36 yang berawalan wa'budullaha wala tusyriku bi syai'an. Kata yang baru pertama kali tertulis dalam tampilan di layar itu adalah al-jari.
dalam ayat ini wal jari al jari artinya tetangga. Ya, catat ya. Al jari artinya Jari tetangga. tetangga. Bukan huruf jar loh ya, bukan ya. Kalau jar roknya bersida bertasdid jarun. Ya. Jadi kalau jarun tetangga, kalau jarun menyeret jatuh ya. Al jari artinya tetangga. Nah, sebelah kirinya al jari ada al junubi. Al jari al junubi kalau dibaca wasol. Nah, Janti. dalam ayat ini junubi artinya dekat, tetangga yang dekat. Al jaril junubi, tetangga yang dekat ya. Arti aslinya jauh sebetulnya. Junub artinya jauh, tapi anehnya di ayat ini dia kan dekat ya. Beda apa sama sih jauh dengan dekat? Beda ya. Beda. Bedanya apa jauh sama dekat? Berlawanan. Iya. Waktu. Jauh ya jauh, jaraknya dekat ya dekat gitu ya. Udah ya. Jadi, nah sekarang saya berikan catatan dulu, sebentar. Wal jaril junubi dan tetangga yang jauh. Bentar ya. Junubi atau Jambi. Sebentar dulu, sebentar. Belum selesai, sebentar. Bentar ya. Saya ambil pulpen dulu. Tadi saya belum mengambil pulpen. Bentar. Jadi pertama yang kotak al-jari ini artinya adalah tetangga. Tetangga ya, tetangga. Kalau ditulis tanwin jarun. Tulis bawah ya. Jarun artinya tetangga. Jarun janya panjang. Jarun artinya tetangga. Tapi kalau tulisannya itu roknya bersida bertasdid, jarun. Nah ini artinya adalah huruf jar. Ini orang yang menyeret jatuh. Kalau jarun orang yang berbuat seperti huruf jar menyeret jatuh. Kalau jarun tetangga. Kalau jarun tetangga, kalau jarun menyeret jatuh. Lah kalau ada tetangga menyeret jatuh gimana bahasa Arabnya? Jarun. Gitu ya. Jarun. Itu namanya diakali jawabnya ya. Iya. Diurut agak jarun. Udah ya. Dari wal jari artinya dan tetangga. Udah ya. Ini satu. Ke kiri lagi. Junubi. Di sini junubi arti aslinya jauh, tapi di ayat ini diartikan dekat. Catat ya. Kok bisa kebalikan gitu? Ntar, saya dulu saya terangkan. Udah ya, dekat. Udah ya. Nah, sebelah kiri lagi yang kotak. Jambi. Ya, Jambi. Ini bukan Jambi di Sumatera, bukan loh ya, Jambi. Kalau dibaca wasol kan, digom ya, Jambi, ada mimnya. Jambi. Nah, kalau perkataan Jambi. Nah, Jambi ini arti aslinya dekat, tapi diartikan jauh. Nah, udah ya. Ini. Nah, bentar dulu, carikan dulu sebelumnya. Nanti kita bahas. Ya. Berikutnya yang kotak bawah. Muhtalan ini diartikan apa ya? Orang yang arti kasan itu congkak, diartikan sombong. Jadi muhtalan orang sombong. Orang yang sombong. Muhtalan. Ya. Fakhuron berbangga diri. Orang yang berbangga diri. Fakhuron banggakan dirinya, bangga diri. Membanggakan dirinya maksudnya berbangga diri. Orang yang sombong lagi pula berbangga. Jadi bangga dengan sombongnya itu maksudnya. Ini kalau arti aslinya. Tapi dalam bahasa tafsirnya muhtalan fakhuron diartikan orang yang sombong lagi pula membangga-banggakan dirinya. Itu bahasa tafsirnya. Arti singkatnya berbangga diri. Nah ya. Nah, sebelum kita ringan sama-sama, saya terangkan dulu yang kotak-kotak. Jari tetangga, ya. Al-jari dan tetangga. Al-jari tetangga,
kemudian al-junubi, wal jaril junubi, dan tetangga dekat. Ya, tetangga dekat. Kalau wal jari dzil qurba, tetangga yang punya hubungan kerabat. Ya, tetangga tapi punya hubungan kerabat. Kalau wal jaril junubi, tetangga bukan kerabat tapi rumahnya dekat gitu ya. Junubi dekat. Nah, itu ya. Nah, sekarang saya buka dulu catatan di layar kosong dulu ya. Ntar dulu kosong. Ntar di layar kosong biar nanti saya berikan keterangan. Ntar ya. Kok nggak keluar nih layar kosongnya? Udah keluar. Sekarang sampai warna hitam pulpennya biar di handphone masing-masing, biar kelihatan kalau pakai handphone. Bacanya karena warna hitam. Dulu ya. Dalam bahasa Al-Quran, dekat lawan katanya jauh. Kalau dekat itu ba'idun. Ya, benar ya? Pernah dengar ba'idun? Ya, Ba'idun dekat. ya. Dekat apa jauh? Ba'idun. Baik. Jauh. Jauh, Ini jauh. Kalau Dekat koribun korib. dekat. Koribun dekat. Sahabat karib dekat. koribun dekat. Dekat Ba'idun korib. jauh. Baik, Ya. jauh. Ba'idun jauh. Sebelah kanan ini ba'idun. Artinya jauh. Sebelah kiri koribun dekat. Udah ya, dekat. Nah, ini saya berikan dulu arti aslinya, sinonim dulu. Koribun itu sama dengan janibun. Janibun artinya dekat. Janibun dekat. Ya. Janibun artinya dekat. Udah ya. Nah, ini kalau janibun ini. Nah, tapi kalau berbunyi junubun artinya jauh. Junubun jauh. Makanya maaf dalam istilah fikih, dia sedang junub nih, junub apa junubun? Sedang jauh, jauh dari kesucian maksudnya. Jadi pengertian orang lagi kondisi junub apa junub itu jauh. Maksudnya apa? Jauh dari kesucian. Nah, bukan berarti apa ya? Najis bukan loh ya. Jadi orang kondisi junub berarti orang tersebut dalam kondisi jauh dari kesucian. Junub. Dan nah, makanya dari kata-kata junubun itu dalam bahasa Al-Quran tempat tidur kasur berbunyi wa'ala junubihim. Pernah dengar ya? Wa tafakkurna fi wa'ala junubihim. Junubun, kasur bahasa Arabnya junubun. Apa junubun? Tempat yang jauh dari kesucian. Ya, junubun. Kalau junubun pendek, junubun artinya jauh. Jauh dari kesucian. Kalau junubun tempat yang jauh dari kesucian. Jadi kasur tempat kita tidur itu adalah bahasa Arabnya bisa disebut junubun. Apa? Jauh dari kesucian. Maksudnya apa jauh itu? Ada suci cuma minim sekali sucinya, minim. Maka dalam hukum fikih, barang siapa membaca Quran di atas kasur, barang siapa sholat di atas kasur, itu hukumnya makruhun, makruh. Makruh. Loh, kenapa makruh? Karena kasur itu tempatnya jauh dari kesucian. Quran adalah suci. Kita sholat sedang keadaan suci. Barang siapa sholat di tempat yang tingkat kesuciannya minim, itu namanya makruhun. Ya, misalnya, saya belum mengantuk nih. Saya ingin baca Quran malam-malam sambil nunggu ngantuk saya. Di kasur sekalian, selonjoran. Kemudian Qurannya dipangku di atas bantal misalnya. Itu namanya makruh. Kenapa? Karena tempat tidur dipakai untuk tempat ibadah. Itu makruh hukumnya. Ya. Kenapa? Karena niat kita beli kasur adalah untuk tidur. Bukan untuk sebagai alas untuk beribadah. Itu masalahnya. Makanya jauh dari kesucian. Junuban kan wala jun. Kalau sekedar wirid dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan yadkuruna wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kalau yadkuruna Allah, zikir, wirid zikir di atas kasur nggak masalah. Yang nggak boleh adalah membaca Quran. Kenapa? Baca Quran itu ritual. Sholat itu ritual. Sedangkan misalnya saya laya-laya di kasur sambil wirid zikir baca tasbih, baca istighfar nggak apa-apa. Kenapa? Karena sebatas baca wirid zikir. Nggak apa-apa di atas kasur. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena wirid zikir nggak harus wudu. Ya. Wirid dzikir nggak harus wudu. Kalau baca Quran ada wudunya. Kalau sholat ada wudunya. Nah, karena wudu maka sedang bersuci. Kalau sedang bersuci maka dilarang
mengadakan ritual di tempat yang tingkat kesuciannya minim, itu maksudnya. Nah, kalau wirid dzikir tanpa wudhu, makanya nggak apa-apa di kasur wirid dzikir, nggak apa-apa di atas junubihim. Ada kan ayatnya kan, yadkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berarti orang-orang yang dzikir pada Allah di atas pembaringan nggak apa-apa. Nah ya, ini segi bahasa dulu. Nah, junubun. Jadi kalau baidun jauh pengertian tempatnya, lokasi tempatnya. Misalnya rumah dia jauh dari rumah saya, bahasa pakai baidun. Kenapa? Baidun jauh pengertian lokasi tempatnya. Nah, nih. Lah kalau junubun jauh pengertian abstrak. Nah, abstrak. Ya ini apa? Misalnya rumah dia dekat saya, tapi saya dengan dia nggak menyapa. Kita putus hubungan, nggak ada pertemanan. Ini namanya junubun bahasa Arabnya. Secara fisik dekat rumahnya, ya nggak jauh, tapi secara hubungan kekerabatan, hubungan tetangga sosial itu putus. Itu namanya junubun. Sebentar ya. Bentar. Bentar ya, karena saya ini di ruang tamu, sebentar ya, maaf. Dah, ini mengenai bahasa. Jadi, kalau baidun jauh secara lokasi, kalau junubun jauh pengertian abstrak. Nah, ini mengenai jauh. Sekarang koribun. Koribun dengan baidun apa? Sama-sama lokasi atau tempat. Jadi, dekat pengertian lokasi. Itu namanya koribun. Dah. Lah kalau janibun itu dekat pengertian abstrak, ya. Misalnya rumah dia itu jauh rumah saya, tapi kami hubungannya akrab. Nah, sering tegur sapa meskipun jauh, itu namanya janibun. Jadi koribun dekat pengertian fisik atau lokasi, tempat. Kalau janibun dekat pengertian hubungan, entah hubungan akrabnya atau hubungan saling tegur sapanya meskipun rumahnya jalannya jauh. Janibun. Dah, sekarang balik ayatnya. Nah, kenapa oleh Allah dibalik? Dibalik kan ya, dibalik. Ya, junubun yang tadi arti aslinya jauh, dengan dekat. Ya, ini maksud bahwa tetangga jauh dalam pengertian bukan kurba. Tetangga kita adalah orang luar, bukan sanak kerabat. Ya, tapi akrab dengan kita. Ini namanya wal jaril junubi bahasa Arabnya. Jadi tetangga yang dekat. Ya, dekat apa? Dekat pengertian akrabnya itu. Akrabnya meskipun dia itu jauh secara hubungan nasab dengan kita. Jadi di sini bicara mengenai unsur status abstraknya, bukan fisiknya. Jadi wal jaril junubi dan tetangga yang dekat. Kemudian wasohibi bil janbi dan sahabat yang apa ya, di sini janbi tadi dikatakan yang apa jauh dalam pengertian tadi abstraknya itu sendiri. Dan sebentar saya beri catatannya dari pulpennya, sebentar saya ganti dulu. Secara bahasa intinya adalah antara junubun dengan janbun, junubun itu kalau perkata, kalau junubun tadi sama dengan baitun, jadi abstraknya saja, abstraknya aja. Jadi kalau sohibi tadi dikatakan sahabat, ya sahabat, tapi karena akrabnya dengan janbi. Kalau dalam bahasa tafsir itu teman sejawat atau sahabat karib. Kalau dalam bahasa tafsirnya. Sedangkan dari jaril janbi jauh pengertian apa hubungan secara kekerabatan, tapi karena dekat secara lokasi rumah, itu namanya jaril junubi bahasa Arabnya. Sekarang balik lagi, saya baca wal jari dil kurba, dan tetangga yang punya hubungan kekerabatan. Ini aja ya. Kalau Ari berkata
wal jari dzil qurba, dan tetangga yang punya hubungan kekerabatan, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, boleh jauh, wasohibi bil janbi, dan sahabat yang dekat, yakni dalam kurung yang sejawat. Kemudian yang kotak lagi, muhtalan fakhuron, orang yang sombong lagi pula membanggakan diri, namanya muhtalan fakhuron. Sekarang mari sama-sama diartikan sama-sama dari atas. Saya tulis dulu garisannya, penggalan terjemahannya, gitu ya. Kita pakai warna merah biar tidak sama dengan tulisan Arabnya. Pertama, 3 kata sekaligus, wa'budullaha, dan sembahlah kalian Allah, wala tusyriku bihi, dan janganlah kamu bersekutukan bihi dengannya syai'an sesuatu apapun boleh. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat baik. Wabidil kurba, itu kepada, dan kepada sanak kerabat. Kaum kerabat begitu arti berkata orang yang mempunyai, punya kerabatan, hubungan kerabat, diartikan bebas, dan kepada kaum kerabat atau sanak kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin. Ini urutan prioritas berbuat kebaikan loh ya. Pertama 2 orang tua, dan wabidil kurba, dan pada sanak kerabat, terus wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, orang miskin. Berikutnya wal jari dzil kurba, dan tetangga sanak kerabat. Maksudnya kalau kita punya sanak kerabat dan punya tetangga, maka juga kita baiki maksudnya. Dan tetangganya sanak kerabat. Misalnya saya punya keponakan tinggal di RT sebelah, maka kalau kita main ke sana itu juga berarti kepada tetangganya itu juga maksudnya. Wal jari dzil kurba masalahnya. Dan tetangganya sanak kerabat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang apa tadi junubi? Jauh. Jauh. Tetangga yang jauh. Ya, ini jauh pengertian bukan kerabat, hubungan Lokasi. ya. Lokasi. Wasohibi bil janbi, dan sahabat yang dekat atau akrab, yakni sejawat. Wa benis sabili, dan ibnu sabil. Jangan bilang anak jalanan lo ya, bukan. Dan ibnu sabil itu aja, karena istilah dalam fikih sudah dipakukan, dibakung istilahnya tanpa diartikan. Wa benis sabil yang berkata adalah dan orang yang dalam kesibukan ya, orang kesibukan semata-mata sedang menjalankan sesuatu, maksudnya seperti itu ya. Misalnya ya ada kesibukan musafir lah, ada kesibukan sedang menjalani apalah, namanya wabini sabil. Wama malakat kalau berkata, dan apa yang kalau berkata lo ya, berkata dulu itu aiman itu pelakunya, malakat fiilnya. Kalau berkata dan ya apa aimanukum yang kita kenal, apa aimanukum bukan iman lo ya. Ya, jadi apa tangan kanan, betul, tangan kanan itu berkata gini, dan apa yang tangan kanan kalian memiliki, artinya adalah budak ya. Wama malakat kalau gini, jadi malakat, tulisan malakat ini yang fathah semua. Ini dalam terjemahan bebasnya boleh dipasang awalan di. Harusnya kan memiliki. Boleh arti berkata dimiliki. Dan apa yang dimiliki oleh tangan kanan kalian alias budak kalian. Maka mengartikan wama malakat aimanukum ini nggak boleh dipisah. Ya. Kenapa? Karena ini satu istilah, satu rangkaian. Jadi panjang ini ya, yang ini panjang ke bawah ini. Panjang. Wama malakat aimanukum panjang. Panjang diartikannya. Wama malakat aimanukum. Dan apa dan budak kalian gitu ya diartikannya. Jadi panjang. Wama malakat aimanukum, dan budak kalian. Arti aslinya dan apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kalian. Nah, kenapa budak kok disebutkan tangan kanan? Karena maaf ya, ketika orang punya budak itu dipastikan budaknya adalah difungsikan. Jadi apa? Disuruh-suruh. Nah, apa gelagat nyuruhnya itu nunjuk pakai tangan. Kamu, sana. Kamu ambilkan, kamu ambilkan. Jadi adegan tangan kanan nunjuk budak itu menjadi istilah di Al-Quran malakat aimanukum. Jadi sebagai
kepanjangan dari tangan kalian, gitu maksudnya. Kalau nih ngambil minuman karena punya budak, punya budak, maka disuruh budaknya ambil minum saya, gitu maksudnya. Berarti budak adalah sebagai kepanjangan dari tangan kanan kalian, gitu. Makanya istilah budak disilakan ma malakat aimanukum, dan budak kalian. Jadi tulisan wa ma malakat aimanukum diartikan dan budak kalian, ya. Kalau arti perkata aslinya dan apa yang dimiliki oleh tangan kanan kalian. Innallaha, sungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, mankana, siapa yang adalah muhtalan fakhuron, orang yang menyombongkan, orang yang sombong, lagi pula fakhuron, membangga-banggakan diri. Sekarang sama-sama tinggal mengartikan saja. Saya baca lafaz ayatnya, ya, ngartikan saja. Yang pertama, kalau dibaca perkata alifnya doma. Wa'ubudullaha, apa artinya wa'ubudullaha? Dan sembahlah Allah Allah oleh sembahlah kalian. oleh kalian Allah, dan sembahlah Allah boleh. Berikutnya wala tusyriku, dan janganlah mensekutukan kalian mempersekutukan bihi, dengannya, dengan sesuatu sesuatu apapun boleh. Wabil walidaini, dan dan kepada kedua orang tua ihsanan, apa ihsanan? berbuat baik Berbuat baik. Wadil kurba, dan kepada kerabat boleh kerabat, wal yatama, dan dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang miskin. Sekarang agak panjang. Wal jari dil kurba, dan tetangganya sanak kerabat, dan tetangga sanak kerabat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Wasohibi bil janbi, dan sahabat yang dekat, yang dekat atau sahabat yang sejawat. Berikutnya wabni sabili, dan ibnu sabil. Wa mal malakat aimanukum, dan budak kalian. Boleh, yang kalian miliki boleh. Dan budak yang kalian miliki. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, mankana, orang yang adalah, atau siapa yang adalah, muhtalan fakhuron, sombong dan membanggakan diri. Betul, sombong, lagi pula membangga-banggakan diri. Jadi arti per kalimat sudah kenal. Siapa juga mengartikan sendiri? Panjang? Saya pengen, cuman suara saya terlambat nggak, Pak Ustadz? Ya, tidak. Oke, baik. Kemarin silakan dibaca per garisnya. Baca per garisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah. Terus? Wa'budullaha, dan sembahlah Allah. Wala tusyriku, dan janganlah kalian menyekutukan bihi, dengannya, syai'an, sesuatu, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsanan, berbuat baik, wabidil kurban, dan kepada kerabat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal khoridi, wal jari dil kurban, wal jari dil kurban, tetangga kerabat, dan tetangganya, dan tetangga kerabat, ya. Wal jari dil junubi, dan tetangga jauh, wasohibil bil jambi, dan sahabat dekat, wabni sabil, dan ibnu sabil, wama malakat aimanukum, dan kepada budak kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, mangkana, orang yang muhtalan fakhuron, orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Berhenti. Jadi ketika mengartikan ini, wama malakat aimanukum, boleh seperti ini artinya. Dan
Dan kurung kepada ya, dan kepada budak kalian yang kalian miliki boleh. Dan kepada budak kalian juga boleh. Ini kalau mengenai perkataannya. Kemudian sekarang jawab sama-sama. Dari baris atas dulu sama-sama. Dari wa'budullah paling kanan sampai sayan. Berapa jumlah fiilnya saja? Dua. Baris atas. Dua. Ada 2. U'budu Ubudu dan tusriku. tusriku. Nah, sekarang kita bahas u'budu. Tadi artinya sembahlah oleh kalian. Bentuknya fi'il apa? Madi mudhari amar. 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 Mana tanda pelakunya kalian? Wawu alif. Kota E ini adalah huruf pelakunya. Sedangkan alif di awal adalah huruf wasolnya, huruf sambungnya. Berarti huruf fiilnya ada 3 ya, ain, Ya. ba, sama dal. Sohi atau mu'tal? Sohi. Oke, sekarang geser ke kiri. Tusyriku artinya kalian mempersekutukan. Madi atau mudhari tusyriku? Mudhari. Mudhari. Mana ciri mudhari'nya? Awalan ta. Tak, Wow. bentuknya tak. Tak ada cara kata ya, tak itu huruf mudhari'nya. Kalau wawali adalah jumlah huruf pelakunya kalian. Udah. Berarti huruf fiilnya tinggal 3. Shin, ro, dan ra. Nah, sohi atau mu'tal? Sohi. Sohi, betul. Sohi. Sekarang baris kedua. Dari paling kanan wabil walidaini sampai paling kiri masakini satu baris. Berapa jumlah fiilnya saja? 1. Satu. Sana. Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Ini adalah Tidak ada. tidak ada. Sana. Tidak ada ya. Tanwin berkebaikan. Oh iya. Isim. Isim. Perbaikan. Tanwin isim. Baris ketiga, wal jari paling kanan sampai bil janbi paling kiri. Jumlah fiilnya berapa? Tidak ada. Tidak ada fiil. Baris berikutnya, wa beni sabili sampai Allah. Berapa jumlah fiilnya? Tidak. Imanukum. Satu, dua, Fiil loh ya. Fiil. Hanya satu baris. Satu malakat. malakat. Kamu tanya, apa arti aslinya malakat? Memiliki. Memiliki, benar. Memiliki. Di sini malakat akhiran tak ini adalah ciri muannasnya. Loh, kenapa kok fiilnya muannas? Jawabannya adalah karena pelakunya adalah tangan kanan. Tangan kan berpasangan, makanya muannas. Yaminun aimanu. Aimanukum tangan-tangan kanan kalian. Jadi ta adalah huruf pelakunya, huruf muannasnya. Ya. Sama tanya, malakat madi apa mudhari? Malakat. Madi. Madi. Mana cirinya madi? Berakhiran ta. Kira-kira sukun, betul. Tak ciri pelaku di akhir. Berarti ta adalah huruf ciri pelakunya. Sedangkan huruf fiilnya ada 3, mim, lam, dan kaf. Sohi atau mu'tal? Sohi. Sohi, betul. Sohi. Nah, sekarang lebih dalam lagi nih. Kalau mim, lam, dan kaf itu sohi, sohi ada 3. Ada salim, mudho'af, majmus, mahmus. Sohinya sohi apa? Malaka itu. Salim. Salim, benar. Salim. Nggak ada huruf double-nya. Nggak ada huruf hamzanya. Betul, salim. Balik atas lagi, ubudu. Ubudu tadi sohi. Sohinya salim, mudho'af, atau mahmus? Salim. Salim. Betul, karena ain ba sama dal nggak ada huruf bersida bertasdid, nggak ada huruf double-nya. Salim. Sekarang baris bawah. Layu hibu paling kanan sampai fakurun paling kiri. Berapa jumlah fiilnya? Dua. Yang yuhibu Kana. kana. Yuhibu sama kana. Yuhibu madi atau mudhari? Mudhari. Nah, mudhari. Mana ciri mudhari'nya? Berawalan ya. Ya, betul. Sohe atau mu'tal yuhibu? Sohe adalah mudoab. Sohe adalah apa? Mudoab.
Mana ciri mudhoafnya? Ciri mudhoafnya Ba, tasdid. Tasdid. tasdid, betul. Sohe dan mudhoaf. Kalau bicara mudhoaf, pasti sohe lo ya. Ya. Sohe mudhoaf. Dah. Sekarang sebelah kiri kana. Kana madi atau mudhari? Madi. Madi. Sohe atau mu'tal? Mu'tal. Karena huruf penyakitnya. Alif. Alif di tengah, benar. Dah. Satu lagi terakhir. Alladzina yabkhuluna. Yabkhuluna artinya mereka bakhil, mereka kikir ya. Mereka kikir. Arti kasarnya bakhil. Jadi secara bahasa bakhil, masih bahasa Arab itu bakhil. Ya kan mereka kikir. Alladzina orang-orang yang yabkhuluna mereka kikir. Udah, saya bantu saja. Satu, yabkhuluna mereka kikir. Siapa nyoba mengartikan satu ayat penuh ini? Tapi sebelum mengartikan boleh bertanya. Tapi jatah yang ditanyakan, ya jatah kata tanyakan, jumlahnya cuma 3 kata selain yang kotai. Siapa nyoba bertanya dulu atau mengartikan langsung? Pilih mana? Pilih mana? Al-Bukhari. Bertanya dulu atau mengartikan langsung? Yaktumuna Pak Ustaz. Silakan Pak Dede. Menyembunyikan. Yaktumuna mereka Menyembunyikan. menyembunyikan. Kamu menyembunyikan. Satu, apa lagi yang ingin tanyakan? Yang lupa lagi atadna. Kami menyediakan, kami sediakan. Kamu sediakan. Masih ingat uidat ya, Tidak disediakan. sediakan. Atadna kami sediakan, kami menyediakan boleh, kami sediakan juga boleh. Ada lagi satu lagi jatahnya 3. Ya, satu lagi ya. Ya, kalau Pak Deden udah bisa nggak usah nanya. Ya. Pak Deden udah cukup 2 barangkali. Ya, Ada lagi? Muhinan, Kak Haji muhinan. Hinakan. Ada muhinan, menghinakan. Yang menghinakan. Silakan Pak Deden sendirian. Ya, dirian sebentar ya. Supaya menerjemahkannya penggalan tepat, saya tulis batas dulu. Pakai garis merah. Alladzina yabkhuluna. Kemudian wa ya'murunan nasa panjang. Bil bukhli satu terjemahan. Wa yaktumuna satu terjemahan. Ma atahumullahu sampai Allah loh ya nyambung tanda kanan ke kiri. Allahu terus min fadlihi wa atadna lil kafirina adaban muhina. Silakan Pak Deden dibaca sendiri dan diartikan langsung per garisnya. Alladzina yabkhuluna, orang-orang yang berbuat kikir. Betul. Wa ya'muruna nasa, dan memerintahkan manusia bil bukhli, dengan kekikiran. Wa yaktumuna, dan tadi yaktumuna wa Menyembunyikan. Sembunyikan. dan Artinya, Menyembunyikan. ya, ini karena Pak Deden jamnya lama diartikan dan mereka memikirkan artinya. Memikir-mikirkan. Dan mereka memikirkan, mikir apa ya lupa. Ya, karena jamnya lama loadingnya diartikan mereka memikirkan dan mereka memikirkan. Ya, dan menyembunyikan. mereka menyembunyikan Ampun. ma'atahu Humullahu sampai Allahu. Ma'atahumullah. Apa yang Allah atahum Allah berikan memberikan pada mereka. Berikan kepada Apa yang mereka. Allah memberikan mereka. Terus min fadlihi, dari karunia-Nya. Wa'atadna lil kafir, wa'atadna, dia menyediakan, dan kami. Dan kami. kami menyediakan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, ada bam muhina, siksa yang menyedihkan. Bukan. Menghinakan. Ya, siksa yang menghina. Beda loh ya. Siksa yang hina dengan siksa yang menghinakan beda. Dah. Sekarang lihat di layar, jawab sama-sama. Baris atas dulu.
Langsung saya tanya ini. Saya garisi langsung. Yang pertama, ya bakholuna. Pertama ya, bentar dulu saya ambil pulpen. Tadi ya bakholuna artinya apa? Jawab sama-sama ya bakholuna. Mereka Mereka kikir. Mereka kikir. kikir. Boleh. Mereka madi atau mudore ya bakholuna. Mudore. Dore. Oke. Sohe atau mutal ya bakholuna. Sohih. Sohe. Oke. Sohenya sohe apa namanya? Salim. Alim, betul. Karena cuma huruf ba, kok, dan lam. Nggak ada double-nya, nggak ada hamzanya. Berikutnya, saya garis bawah. Ya muruna. Apa artinya ya muruna? Memerintahkan. Mereka Memerintahkan. Dan mereka memerintahkan manusia. Madi atau mudore ya muruna. Dore. Dari Oke. Sohe atau mutal ya muruna. Sohi, 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 alif mem ro ya alif mem ro. sohi. Sohnya ada yang ada hamzahnya. Oke, kan nggak ada penyakitnya. Oh, hamzah bukan alif ya maksudnya. Sohih. Huruf penyakit ada 3. Alif, Alif, ya, wow. wawu. Alif loh ya, nggak pakai hamzah. Alif. Oh, baik. Hamzah. Beda ya. 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 Alif loh ya, bukan ya. G. Jadi ini hurufnya hamzah, mim sama ro, makanya sohi. Sekarang sohinya sohi apa? Sohi ada 3 macam. Mus. Mus, betul, ada hamzahnya. Ada Sekarang ke kiri yang tengah-tengah. Saya tanya fiilnya saja. Yaktumuna artinya apa? Menyembunyikan. Menyembunyikan. Nah. Mereka menyembunyikan. Betul. Madi atau mudore? Mudore. Sohi atau mutal? Sohih. Salim. Sohi. Sohinya sohi apa? Salim. Alif. Udah. Sekarang berikutnya. Apa artinya aktadna? Kami Menyediakan. menyediakan. Mana tanda pelakunya kami? Nah. Nah, siapa tahu pelakunya. Madi atau mudore aktadna? Fi'il madi. Karena pelakunya di akhir. Kan kenapa pelakunya? Kenapa pelakunya? Tadi jawabnya pelakunya kamin. Nah, fi'il madi ini, fi'il madi. Ya. Dah. Saya nggak tanya soal mutal, nggak tanya ini. Bersyukurlah nggak saya tanyai ya. Atau dena nggak tanyai. Karena belum waktunya belajar ini, belum waktunya. Udah ya. Ada lagi Ata. Nah, sekarang saya pilihkan. Ata artinya, kalau perkata lo ya, apa artinya ata? Datang. Berikan. Memberi boleh, memberikan boleh. Ata. Nah, ini ya. Ini karena sambungan, saya tulis bawahnya nih. Saya tulis perkata ini. Ini aslinya. A, hamzanya panjang pakai alif. Taknya panjang pakai alif maksuro. Alif bengkok baru ya. Ata. Ini bentuk jadinya aslinya. Ata. Nah, ata itu artinya memberikan. Ya, madi apa mudore? Ata. Madi. Betul, fi'il madi. Ata fi'il madi, benar. Nah ya. Nah, sekarang lihat di layar ini dengan ata. Saya tanya huruf seluruhnya huruf. Berapa sih jumlah hurufnya ata? 3. Ata. Panjang ata. 4. Hamzah, 4. alif, Hamzah. Iya. Jadi karena jumlahnya 4 huruf tidak kita bahas. Kita hanya bahas fiil yang jumlahnya 3 huruf. Nah ya. Nah, sekarang saya buka lagi catatan. Mengenal fiil yang mu'tal tapi yang nakis. Apa nakis? Penyakitnya di akhir. Ya, catat ya. Jadi, mengenal fiil bina nakis. Yani fiil mu'tal yang huruf penyakitnya ada 1. Dan letaknya di akhir. Nah, sebutannya nakis. Marah kuning kita bahas ini. Nakis ya. Fiil yang nakis. Fiil mu'tal yang ini file ini saya bagi pada grupnya nih. Gak usah catat, nggak apa-apa.
Sekarang definisinya. Apa sih nakis? Nakis artinya kurang. Secara bahasa loh ya. Nakis artinya kurang. Maksudnya apa kurang? Ya ini fi'il mu'tal, fi'il yang berpenyakit yang huruf ilatnya, huruf penyakitnya berjumlah 1. Letaknya di akhir. Contohnya ada yaknya. Yahdi, yaknya di akhir. Da'a, alifnya di akhir. Yada'u, wawnya di akhir. Oh berarti fi'il hada, fi'ilnya mu'tal dan mu'talnya namanya nakis ya. Yahdi fi'il yang mu'tal, mu'talnya nakis. Da'a fi'il yang mu'tal, mu'talnya nakis. Yada'u fi'il mudhari yang mu'tal, mu'talnya nakis. Mana tanda nakisnya? Huruf terakhir di akhir. Maaf, huruf penyakitnya di akhir. Huruf ilat itu penyakit. Huruf ilatnya di akhir. Nah, sekarang kita praktekkan. Ya. Ada penyakitnya di akhir. Ya. Yahdi penyakitnya di akhir. Da'a penyakit di akhir. Yad'u penyakit di akhir. Maka fi'il yang penyakitnya di akhir namanya nakis. Kurang. Kenapa kok disilakan nakis? Namanya menghitung, taunya kurang. Kan setelah akhir, misalnya berapa jumlah pulpennya? 100. Nggak percaya, saya hitung. Tuh, 2, 3, 4. Oh, kurang sekian. Nah, taunya kurang, itu kan setelah berakhir hitungannya. Itu hikmahnya. Kenapa fi'il kalau penyakitnya di akhir dikatakan nakis? Apa nakis? Kurang. Kurang apanya? Kurang 1 huruf. Yang sehat kurang 1, makanya nakis. Sekarang contoh dalam tabelnya. Maaf ya, agak kecil tulisannya, agak kecil. Kita lihat ya. Contoh tasrif fi'il bina nakis. Apa nakis? Yang kurang huruf di akhir. Contohnya wazannya fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Contohnya hada. Ini fi'il bentuk jadinya. Hadaya, yaknya fathah. Alif. Hadau, yaknya hilang. Hadau. Hadat, yaknya hilang. Hadata, yaknya hilang. Hadaina, yaknya muncul. Bentuk aslinya. Hada, aslinya hadaya. Hadaya. Ya. Hadaya. Ini aslinya. Yaknya fathah. Kenapa fathah? Karena fi'il madi. Fi'il madi, yaknya fathah. Hadaya. Kemudian ketika 2 hadaya sama masih ada yaknya hadaya sama. Hadau, yaknya hilang. Aslinya hadayu aslinya ini. Karena wazannya fa'alu ya. Lamnya adalah huruf yaknya. Ya. Fa'ala hadaya. Bayangkan ya adalah lamnya. Hadayu wazannya fa'alu. Kemudian fa'alat hadayat. Tapi ketika bentuk jadi yaknya hilang. Hadat. Aslinya hadayat. Fa'alata hadata. Aslinya hadayata, yaknya ada. Ini yaknya hilang. Fa'alna, hadaina, karena lamnya sukun, yaknya sukun. Hadaina sama. Ya. Sekarang saya beri tanda warna merah dulu. Sebentar saya hapus. Saya hanya ngasih tanda huruf yaknya. Huruf yaknya saya kotai, arah penyakit. Ya. Ya adalah penyakit. Ya. Huruf yaknya hilang ketika pelakunya mereka. Nggak pakai ya. Ketika dia nggak pakai ya. Ketika berdua nggak pakai ya. Sudah. Ini saya beri tanda silang, maksudnya apa? Ya-nya hilang. Ketika pelakunya mereka. Pelakunya dia perempuan. Mereka berdua perempuan. Hilang ya-nya. Nah. Jadi hadaya, hadau ya. Dalnya tetap fathah loh ya. Dalnya tetap fathah, makanya hadau bukan hadu. Hadau ya. Fa'alu hadau ya. Hadat, hadata, hadaina. Ini bentuk asli apa? Bunyi bentuk jadi. Sekarang aslinya hadaya, hadayu, hadayat, hadayata, hadaina. Ya. Sekarang mari saya baca dan langsung ditirukan dulu. Saya baca wazan dulu, saya duluan. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Sama-sama dibaca wazannya. Fa'ala, fa'alu, fa'alat,
Fa'alna. Titik, berhenti. Sekarang saya baca fiilnya. Saya duluan. Hadaya, hadau, hadat, hadata, hadaina. Sama-sama dibaca ke bawah. Hadat, hadau, hadat, hadata, hadaina. Sekarang saya baca bunyi aslinya. Hadaya, hadayu, hadayat, hadayata, hadaina. Sama-sama dibaca bunyi asli. Hadaya, hadayu, hadayat, hadayata, hadaina. Sudah ya. Ini contoh perubahan nasibnya huruf ya. Ketika pelakunya mereka, ya-nya hilang. Hadau ya, ya-nya dihapus. Hadayat jadi hadat. Hadayata jadi hadata. Ya. Hadaina sama hadaina. Kebetulan sama hadaina. Sekarang mudhari. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu. Pakai tak ya. Taf'ilani berubah jadi ya lagi. Yaf'ilna, contoh. Yahdi, yahdiani. Ya-nya hidup ya ketika berdua. Kalau yahdi, ya-nya mati. Ya, nggak boleh berharokat. Yahdi, ya. Ya-nya nggak boleh berharokat. Yahdi, yahdiani, ya-nya muncul. Ketika pelakunya mereka, ya-nya hilang. Yahdiyuna jadi yahduna. Aslinya yahdiyuna, yahduna. Kemudian tahdi, ya-nya nggak boleh hidup. Tahdiyani, ya-nya muncul. Yahdina sama dengan bunyi aslinya. Saya baca ya. Yahdi, yahdiyani, yahduna. Tahdi, tahdiyani, yahdina. Contoh yang asli. Yahdiyu, yahdiyani, yahdiyuna. Tahdiyu, tahdiyani, yahdina. Nah, sekarang sama-sama dibaca ya. Wazan dulu ke bawah sama-sama. Wazannya dibaca mudhari. Yaf'ilu sama-sama. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'ilna. Betul. Sekarang dibaca fiilnya Yahdi ke bawah. Yahdi, yahdiyani, yahduna, tahdi, tahdiyani. Sekarang bunyi asli di bawah, baca ke bawah bunyi asli. Yahdiyu, yahdiyu, yahdiyani, yahdiyuna, tahdiyu, tahdiyani, yahdina. Oke. Nah, sekarang mencoba sendirian. Sendirian membaca sendiri. Yang fa'ala fi'il madi dan juga dibaca fi'il mudhari, seluruhnya dibaca dari kanan ke kiri tapi atas ke bawah. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Hada, hadaya, hadau. Hadaya, hadaya, hadayu. Yafilu, yafilani, yafiluna. Yahdi, yahdiyani, yahduna. Yahdiyu, yahdiyani, yahdiyuna. Silakan nyoba membaca saja. Siapa nyoba baca saja? Kalau nggak ada, saya teruskan. Nah, dia sudah lancar. Berikutnya, ini pelakunya huwa loh ya. Huwa, huma, hum, sampai huna. Kenapa sebelah kiri saya kosongin? Karena fil amar. Ingat bahwa fil amar nggak punya wazan kalau huwa, huma, hum. Karena orang ketiga nggak ada kata perintah. Ya. Yang sebelah kiri adalah fil madi. Yang tengah-tengah adalah fil mudhari. Yang sebelah kiri fil amar. Kosong semua fil amarnya. Karena fil amar itu nggak ada, menyuruh orang ketiga. Berikutnya, fa'alta sampai nahnu. Falta, faltuma, faltum, falti, faltuma, faltunna, faltu, fa'ahna. Wazannya fil madi. Hadaita, hadaituma, ya-nya muncul semua nih. Kalau pelakunya anta sampai nahnu, ya-nya muncul semua tapi sukun. Karena ya adalah huruf lam ya, bayangkan lam adalah ya. Karena fa'alna lamnya sukun, makanya ya-nya sukun. Hadaita, hadaituma, hadaitum, hadaiti, hadiuma, hadaitunna, hadaitu, hadaina. Sama dengan bunyi aslinya, sama. Sekarang mudhari. Tafilu, tafilani, tafiluna, tafilina, tafilani, tafilna, afilu, nafilu. Contohnya tahdi, ya-nya harus mati. Tahdi, tahdiyani, tahduna, ya-nya hilang. Ya-nya hilang, tahduna. Tahdina, tahdiyani, tahdina.
Ahdi, nahdi, yaknya sukun, mati semua. Bunyi aslinya sekarang. Tahdiyu, tahdiyani, tahdiyuna, tahdiyina, karena tafilina. Tahdiyina, tahdiyani, tahdina, ahdiyu, nahdiyu. Fil amarnya if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Kalau pelakunya aku dan kami nggak ada fil amarnya. Contoh ihdi, ya, yaknya hilang, yaknya hilang. Ini bentuk jadi. Ihdi, ihdia, ihdu, yaknya hilang. Ihdi, yaknya muncul. Jangan ihdi panjang ya, ihdi, mantul. Ihdia, ihdina, bentuk asli. Ihdi, ihdia, ihdiyu, ihdiyi, ihdia, ihdina. Nah, mari wazan-wazan double ini kita praktekkan bersama-sama, tapi tampilan berikutnya. Sekarang jaro. Tadi kan hada, sekarang jaro. Siapa nyoba baca fi'il madhi saja? Baca wazan fa'ala ke bawah, setelah baca wazannya, baca fi'ilnya. Diisi sendiri secara lisan. Jaro dibaca ke bawah, bentuk jadi, dan dibaca ke bawah, bentuk aslinya. Siapa nyoba sendirian? Ayo, membaca jaro ke bawah, sambil ngelirik bunyi wazannya. Siapa siap? Hanya ini saja. Hanya fi'il madhi, 3 kolom ke bawah. Ayo, tuan rumah, ada siap tuan rumah? Film mati saya nyoba, Ustaz. Fi'il madhi aja. Tuan rumah enggak, kalau enggak siap, saya berikan kesempatan kepada yang lainnya. Bu siapa yang Saya sebelah? mau Ustaz. Bu siapa? Bu Delila? Bu. Ya mau Ustaz. Silakan dibaca wazan dulu ke bawah. Baca dulu. Ya, wazan dulu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Oke, nah, sekarang dibaca jaro. Jaro, jaro, jaro. Bentar, kalau lihat di layar ya, lihat di layar. Kalau pointer saya belum pindah, berarti salah. Belum pindah ke bawah. Oh gitu. Ya, Jaro, jaro. bukan jaro, salah. Oh ya. Coba, gini. Dibaca dulu bunyi aslinya. Karena apa? Karena bunyi asli ngikuti bunyi wazan. Silakan Bu Delila baca bunyi asli dulu ke bawah. Bunyi asli. Jaroya. Jaroya. Jaro, jaroya. Jaroyu. Betul. Jaroyat. Huruf ya-nya bayangkan huruf lam. Karena huruf terakhir lam. Diulangi dari atas. Jaroya diulangi. Jaroya. Jaroya, jaroya, jaroyu, jaroya, jaroyat, Betul. jaroyata, Jarot. jaroyata, jaro, apa? Jaroina. Betul. Jaroina. Karena lamnya sukun, maka ya-nya diberikan sukun. Jaroina tambahin na kiranya. Ya, saya baca ya. Jaroya, jaroya, jaroyu, jaroyat, jaroyata, jaroina. Coba Bu Delila diulangi. Bu Delila diulangi. Baca saja ke bawah. Jaroya. Jaroya, jaroya, jaroyu, jaroyat, jaroyata, jaroina. Benar. Sekarang bentuk jadinya silakan dibaca. Jaro, jaro. Bukan. Kalau pelakunya huwa tetap ya-nya ikut jaroya bunyi. Oh, jaroya. Karena hadaya. Jaroya. Jaro, Bentar ya. Bentar dulu. Saya bantu kode saja. Ya ini apa? Saya kasih tanda silang. Ketika pelakunya hum, nggak ada ya-nya. Ketika hiya, nggak ada ya-nya. Ketika huma, nggak ada ya-nya. Sudah, silakan. Udah sabun ini silang, berarti ya-nya hilang. Silakan dibaca. Jaro ke bawah, Jaro. yang bentuk jadi. Ya. Jaro, itu ada jaro, jaroya. Betul? Jaro, jaraya, jarau. Jarau, betul. Jarau. Ya-nya dihapus, kasih waw alif. Jarau, betul. Terus? Lamnya hilang. Berarti lamnya hilang. Lam ada huruf ya. Dari lamnya hilang. Tahu. Apa? Jarot. Jarot, betul. Jarot.
Lam adalah ya ya, lamnya hilang berarti. Apa bacanya kira-kira? Jarot. Terus yang ini Jarot. Jarota. Jaroita. bukan, Jarota. lamnya hilang, lamnya hilang. Jarota. Jarota, benar. Kalau yang bawah, lamnya ada tapi sukun. Lam adalah hurufnya. Jaroina. Jaroina, benar. Jaroina. Saya ulangi ya, saya ulangi, saya baca sendiri. Jaro, jaroya, jarou, jarou, jarot, jarot, jarota, jaroina. Nah, sekarang saya tulis, ya, saya tulis yang yaknya hilang. Saya tulis. Ketika bentuk mereka, hum kan mereka, jarou, yaknya hilang, jarou, ya, jarou. Lam adalah huruf yaknya. Karena yaknya hilang, berarti huruf lamnya hilang. Dibayangkan lamnya hilang kan bacanya fa'au, ya kan? Fa'au, ya, maka jarau. Berikutnya, ketika pelaku hiya, yaknya hilang, jadi lamnya hilang. Dibayangkan lamnya hilang, berarti bacanya apa? Fa'at, ya, fa'at, ya, fa'at berarti apa? Jarot, ya. Jarot, fa'at, jarot, ya. Ya adalah huruf lamnya kan jajar, ya huruf lam, ya itu huruf lam. Nah, kemudian karena lamnya hilang, fa'ata berarti jarota. Nah, itu bentuk jadi jarota. Kalau bentuk asli kan yaknya ada semua, jaroyata kan. Nah, ini saya isikan yang yaknya hilang. Jaro, jaroya, jarau, bukan jaru, jarau, jarot, jarota, jaroina, yaknya muncul. Jadi yaknya hilang ketika pelakunya hum, hiya, dan huma perempuan. Nah, ya ini yang jaro. Coba kita lihat sebentar mundur ke belakang. Saya buka. Nah, lihat di layar. Hadaya, hadau, yaknya hilang kan? Hadau. Nah, hadat, yaknya hilang kan? Hadata, yaknya hilang. Nah, ini contohnya. Hadau, hadat, hadata, yaknya hilang. Hadaya, hadau, hadat, hadata, hadaina. Nah, kalau bunyi asli gampang, kan dianggap yaknya hidup semua. Hadaya. Kalau baca bunyi asli paling gampang, kenapa? Gampang. Karena senada dengan bunyi wazan, kan gitu kan ya. Kalau bunyi bentuk jadi, kan meraba-raba ini, meraba-raba. Jadi catat ya, fi'il yang nakis, apa nakis pelakunya, penyakitnya di akhir. Kalau pelakunya hum, hiya, huma, maka penyakitnya hilang atau tidak ditulis, hilang. Yaknya hilang, betul, yaknya hilang. Hanya 3. Udah. Sekarang sama-sama dibaca ya. Saya dibaca, saya hapus. Mari jaro dibaca sama-sama. Pertama dibaca wazan dulu bersama-sama. Fa'ala ke bawah ya, sama-sama. Fa'ala, ya, huruf lamnya adalah huruf ya. Mari dibaca bunyi asli dulu. Jaroya ke bawah sama-sama. Jaroya, jaroyu, jaroyata, jaroina. Nah, jaroina bentuk jadi. Sekarang yang fiilnya bentuk jadi. Jaro, sama-sama. Jaroya, jarou, terus jarot, terus jarota, jaroina, benar deh. Jadi berarti sekarang baca kanan ke kiri. Jaro aslinya jaroya. Bahasa Indonesia saja. Jaro aslinya jaroya. Jaroya aslinya jaroya. Jarou aslinya jaroyu. Jarot aslinya jaroyata. Jaroyat. Jarot aslinya jaroyat. Kalau jarota aslinya jaroyata. Jaroina aslinya sama jaroina. Dah, sekarang silakan jawab bunyi aslinya. Saya baca sebelah kanan.
Jaro, apa aslinya jaro? Jaroya. Ya, jaroya. Kalau jaroya aslinya apa? Jaroya. Jaroya, betul. Sekarang saya kolom ini. Kalau jarou, jarou, Jaroyu. jaroyu, betul. Bawahnya. Kalau jarot, Jaroyat. Jaroyat. jaroyat, betul, jaroyat. Jaroyat. Kalau jarota, Jaroyata. jaroyata, betul. Kalau jaroina, Jaroyina. jaroina sama. Sekarang langsung calon Cati nih. Cati, ntar. Dah, nih. Hada asluhu hadaya ala wazni fa'ala. Ya. Nah, contohnya katabu. Maaf ya, ini saya belum berubah. Ini saya cor dulu karena saya belum berubah. Hadayu, hadau ya. Hadau aslinya hadayu. Wazannya fa'alu. Ya. Ntar ya, saya cari dulu. Ini kita lewati karena saya belum mengoreksi karena salah. Sebentar ya, saya pulpen dulu. Pulpen saya belum nyambung sinyalnya. Ya, ya. Hapus dulu ya. Bentar dulu, hapus dulu. Nggak kita pakai. Hadat, hadayat ada yaknya. Wazannya alat, lamnya adalah yaknya. Ya. Kemudian hadata, hadayata, fa'alata. Ya ingat ya, fi'il nakis huruf penyakit di akhir. Apanya lamnya? Lam. Sejajar dengan lam. Hadata, hadaita aslinya. Karena wazannya fa'alata. Berikutnya. Hadaita, asluhu sama hadaita. Wazannya fa'alta. Hadaitum, aslinya sama hadaitum. Wazannya fa'altum. Lamnya adalah yaknya loh ya. Ya sukun, lamnya sukun. Hadaitu, aslinya hadaitu. Wazannya fa'altu. Hadaina, asluhu hadaina. Wazannya fa'alna. Dah. Sekarang siapa nyoba mengisi sendiri? Jaro aslinya apa? Wazannya apa? Jarou aslinya apa? Wazannya apa? Jarot aslinya apa? Wazannya apa? Jarota aslinya wazannya apa? Silakan, tapi sendirian. Sendirian dulu, sendirian. Jangan direbut, sendirian aja. Siapa siap sendirian? Ayo Ustadz. Oh, silakan. Pak Agus Supriyono dari Bekasi. Silakan. Dibaca, diisi langsung dan langsung dibunyikan. Silakan. Jaro. Bukan saya, Ustaz. Oh, Arif. siapa? Pak Didit. Arif, belum siap. Oh, Pak Didit ya namanya. Ya Ustadz. Siap Ustadz. Pak Didit Laksono, Siap silakan. Ustadz. Nah, Pak Didit namanya, silakan. Dibaca. Jaro asluhu jaroya. Jaroya. Ala wazni fa'ala. Ya, jaroya benar, bacanya fa'ala. Berikutnya, bawahnya terus. Jaro asluhu jaroyu. Ala wazni fa'alu. Benar, terus. Jarot asluhu jaroyat. Ala wazni fa'alat. Benar. Jarota asluhu jaroyata. Benar. Ala wazni fa'alata. Jadi berhenti. Sekarang ganti ibu-ibu, mengulangi ibu-ibu. Siapa siap ibu? Bu Sri Pamuji siap, tuan rumah? Belum Ustaz, saya belum. agak sakit soalnya. Oh ya, berarti yang lain. Ya, yang sehat ya, yang merasa sehat ya. Yang, Bu siapa yang sehat? Bu Emi? Siap? Belum Oh, Ustaz. belum. Bu siapa yang sehat ya? Ini semuanya. Ustaz. Ya, Ragu. ya. Saya lagi. Jadi silakan. Saya Ini juga nggak apa-apa. bentar ya. Ini ibu-ibu ketika, bentar ya. Ibu-ibu ketika disuruh alasannya sakit semua ya. Masa saya sakit ini. Nah, siapa nyoba? Yang merasa belum? Yang merasa belum, ibu? Ibu-ibu Ya, merasa Ustaz. belum? Tati belum, Bu Tati tuh. Ya, yang belum. Bu siapa? Tati. Silakan boleh. Jaroya. Udah siap? Jaro. Ayo. Ayo coba aja. Tidak apa-apa. Jaroyu. Bu siapa? Bu siapa? Jaroyat. Jaroyata. Bapak-bapak Allah.
Saya Ustaz. Oh, silakan Bu Emi, silakan. Bu Emi. Silakan Bu Emi dari Green Sidoarjo, silakan. Kalau salah enggak apa-apa ya Ustaz. Enggak apa-apa. Daro. Bayar, nggak bayar. Saya salah denda. Bentar ya, bentar dulu nih ya, bentar dulu. Bentar. Jadi kita kan ini latihan. Jadi lebih baik salah pas latihan daripada salah pas ujian, ya gitu ya. Nah, silakan Bu Emi diklik mikrofonnya lagi, diklik sendirian dibaca. Jaro. Jaro asluhu jaroya. Betul. Jaru Ini ke kiri nyambung kiri belum. Satu baris. ala wazni fa'ala. Betul, satu baris bacanya. Terus Ya. Jaru asluhu. ini yaknya, lihat yaknya, ada yaknya. Yaknya. Jaroyu, betul. Terus Ala wazni fa'alu. benar. Jarot asluhu jaroyat. Betul. Ala wazni fa'alat. Betul. Terus enggak kelihatan ini Ustaz. Nah, silakan digeser pakai jari gambarnya. Jarota Betul. asluhu jaroyata. Benar. Wazni fa'alata. Benar. Ada yang lain, Bapak-bapak sendirian? Ini terakhir, ini latihan terakhir ini. Terakhir latihannya. Ya, Sekarang Ustaz. boleh silakan dibaca. Bagus. Jaroya asluhu jaroya ala wazni fa'ala. Betul. Jaro asluhu jaroyu ala wazni fa'alu. Jarot asluhu jarota Bukan. ala wazni. Dal, ini loh. Nih. Jarot wa asluhu jarota. Bukan. Jaroyat. Jaroyat Akhirnya taknya sukun. Jaroyat. Terus asluhu jaroyat ala wazni fa'alat. betul. Jarota asluhu jaroyata Benar. ala wazni fa'alata. Benar. Sekarang terakhir sama-sama saya baca dan ditirukan. Jaro asluhu jaroya. Sama-sama. Jaro asluhu jaroya. ala wazni fa'ala. Sama-sama. Ala wazni fa'ala. Jarau asluhu jaroyu. Sama-sama. Ala wazni fa'alu. Ala wazni fa'alu. Jarot asluhu jaroyat. Ala wazni fa'alat. Ala wazni fa'alat. Jarota asluhu jaroyata. Jarota asluhu jaroyata. Ala wazni fa'alata. Ala wazni fa'alata. Berhenti. Itu dulu sementara hari ini singkat latihannya. Insya Allah kita sambung lagi pada program mendatang. Demikian, nanti saya kirimi filenya dan juga rekamannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.